Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita mau belajar Alkitab lagi. Mumpung kita masih hidup, kita pelajarin Alkitab ini. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa mempelajari Alkitab lagi. Makanya mumpung masih hidup, kita pelajarin Alkitab ini. Tidak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah datangnya dari Tuhan. Ya, ini kitab yang paling mahal, saudara yang kekasih, karena datangnya dari Tuhan. Pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Saya ulangin lagi. Kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Ini sangat sensitif, saudara yang kekasih, karena berbicara tentang agama itu sangat sensitif. Nah, apa benar rajanya kejahatan adalah kejahatan agama? Contoh, karena agama negara bisa berperang. Betul nggak? Karena agama negara bisa hancur. Contohnya, Israel berperang dengan Palestina. Mereka berperang itu kenapa? Karena agama. Mereka hancur lebur. Ribuan orang yang mati karena berperang. Itu karena agama. Makanya saya katakan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Ribuan orang mati dibunuh karena agama. Benar nggak? Karena agama orang bisa masuk penjara. Karena agama orang bisa membunuh. Karena agama, ya kan, kita bisa masuk neraka. Makanya saya ingin mengupas kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Nah, agama itu sumbernya datangnya dari 3 macam. Ada agama datangnya dari Tuhan, ada agama datangnya dari iblis, dan ada agama datangnya dari manusia. Dan agama yang datang dari Tuhan itu membawa kita ke surga. Sedangkan agama yang datangnya dari iblis dan dari manusia itu adalah agama yang jahat. Ya, kita harus terbuka ya, harus jujur. Ada agama yang jahat, ada agama yang benar. Agama yang benar membawa kita masuk surga, datangnya dari Tuhan. Sedangkan agama yang dari iblis itu datangnya malapetaka. Ada sepertinya yang jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Sepertinya agamanya benar, tapi setelah mati masuk neraka. Itu kan kejahatan agama, saudara yang kekasih. Saudara mengikuti agama dengan setia nih. Lalu setelah mati, saudara masuk neraka. Jahatkah agama itu? Nah, sumbernya dari mana itu agama? Dari iblis. Yang namanya agama membawa orang ke neraka itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Apakah ada agama datangnya dari iblis? Ada. Cuman banyak orang yang nggak tahu masalah ini. Kalau kita baca di dalam Kejadian, dari zaman Adam dan Hawa sudah ada agamanya dari iblis. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Saya bacakan ya. Kejadian 3 ayat yang ke-5. Saya baca dari ayat ke-4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini ajaran dari iblis ini. Agamanya darahnya dari iblis. Iblis mengajarkan kepada Adam dan Hawa, kalau kamu makan buah ini,
kamu akan seperti Tuhan. Nah, iblis memakai nama Tuhan untuk menipu Adam dan Hawa. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan kalau makan buah ini kamu akan seperti Tuhan. Tetapi iblis mengatakan kalau makan buah ini, kata Tuhan, bisa seperti Allah. Saudara perhatikanlah omongan ajaran dari iblis ini. Dari ayat 4 ya, saya bacakan ya pelan-pelan ya. Mana ayat 4 sebentar. Nah, ini di ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui. Ini perkataan iblis, saudara yang kekasih. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Padahal Tuhan tidak pernah mengajarkan Adam dan Hawa suruh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi iblis memakai nama Tuhan supaya Adam dan Hawa percaya sama dia. Ini yang dinamakan ajaran dari iblis. Ajaran dari iblis itu pakai nama Tuhan juga, saudara yang kekasih. Seolah-olah itu baik. Sepertinya jalannya lurus, tapi ujungnya masuk neraka. Ajarannya seperti benar. Nah, kenapa Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Karena dia mengikuti agama yang jahat, sumbernya dari iblis. Adam dan Hawa mengikuti ajaran dari iblis. Dia makan buah itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia diusir dari Taman Eden. Ini yang saya katakan. Kejahatan agama adalah raja yang jahat. Iblis itu membuat agama, tetapi membuat orang masuk ke neraka. Bukan ke sorga. Ini yang saya ingin katakan. Kejahatan agama adalah raja dari kejahatan. Sumbernya dari iblis. Makanya kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara bahaya. Yang namanya agama itu kan ada kitabnya. Betul nggak? Ini Alkitab ini adalah dari agama Kristen. Kalau Al-Quran dari agama Islam. Jadi semua agama itu ada kitabnya masing-masing. Dan ada agama yang membawa umatnya ke neraka. Makanya saudara yang kekasih, kesempatan ini saya ingin memberitakan. Ada loh kejahatan agama yang membawa kita ke neraka. Tidak semua agama membawa kita ke surga. Ada agama yang membawa kita ke neraka. Sumbernya bukan dari Tuhan, dari iblis dan dari manusia. Kalau saudara baca di dalam Wahyu ya, Wahyu 20 ayat 12 ya, di sini dikatakan Wahyu 20 ayat 12 saya bacakan. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka lautan menyerahkan orang yang mati, yang telah di sini dikatakan apa? Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi di sini dikatakan semua orang itu akan mati. Saya juga akan mati. Lalu dikumpulkan di suatu tempat. Setelah dikumpulkan di suatu tempat, maka dibukalah kitab-kitab masing-masing. Ya, kitab Quran dibuka, semua kitab dibuka. Dan orang dihakimi menurut perbuatannya sesuai dengan apa yang dia anut. Kalau saya mati, saya dihakimi menurut Alkitab.
Kalau orang Islam mati dihakimi menurut Al-Quran. Kalau agama Hindu dihakimi menurut agama Hindu dan semuanya. Dan di situ dikatakan semua yang diadili itu akan masuk ke dalam alam maut. Hanya satu kitab yang bisa menyelamatkan dia, yaitu kitab kehidupan. Dan kitab kehidupan inilah yang bisa membawa kita ke surga. Makanya sebelum kita mati, kita diberikan kebebasan sama Tuhan untuk memilih agama. Kalau kita salah pilih agama, kita nggak masuk surga. Ya, saya ingin katakan kepada saudara. Saudara niatnya kan mau masuk surga kan? Kalau saudara salah milih pendeta, salah milih agama, saudara akan masuk neraka. Makanya saya katakan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan, karena dia bisa membawa kita masuk neraka. Makanya saudara yang kekasih, sebelum saudara meninggal, saudara harus memilih agama. Agama mana yang bisa membawa kita masuk surga? Saya pelajarin agama, saudara yang kekasih. Islam, Hindu, Buddha saya pelajari. Karena saya ingin mencari yang terbaik. Karena kalau saya masuk surga, saya yang bahagia. Tapi kalau saya masuk neraka, saya yang menderita. Makanya sebelum saya masuk, sebelum saya mati, saya pelajarin agama-agama itu. Yang terbaik saya pegang. Saya tidak akan melepaskannya. Karena ini menyangkut masa hidup saya setelah mati. Apa benar ada agama yang membawa orang masuk ke neraka? Saudara baca di dalam Matius 23. Matius 23 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu ahli Taurat, hai orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kemudian dia mana nih? Saya ulangi lagi bacanya ya. Matius 23 ayat 15. Mata saya agak buram dikit ya. Matius 23 ayatnya ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, hai dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Penganut agamamu itu harus ditandain, penganut agamamu. Berarti bukan datangnya dari Tuhan, dari manusia, ya. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Jadi agama ini datangnya dari manusia. Ya. Penganut agamamu berarti datangnya dari manusia toh. Ajarannya dari manusia. Setelah jemaatnya mengerti dan taat dan percaya, setelah mati masuk neraka. Ini yang saya katakan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Karena dia membawa orang masuk neraka. Matius 23 ayat 15. Mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan menjadi agamamu. Setelah dia bertobat, dia percaya, dia mati, masuk neraka. Jahat gak agama ini? Jahat. Jadi saya ingin katakan, kejahatan agama itu adalah rajanya kejahatan. Karena dia membawa orang tinggal di neraka setelah mati. Makanya saudara yang kekasih, sebelum saudara mati, saudara harus belajar agama yang benar. Jangan sampai saudara salah pilih agama. Ya. Ini firman Tuhan sempurna, saudara yang kekasih. Kenapa saya belajar Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini saya diajarkan, ini ada agama yang membawa ke neraka loh. Saya tanya kepada saudara,
Saudara mau pergi ke neraka nggak? Kalau saudara ingin pergi ke neraka, basing. Cari agama basing. Tapi kalau saudara ingin pergi ke surga, carilah agama yang datangnya dari Tuhan. Apa itu datangnya dari Tuhan? Saudara yang kekasih, kalau saudara ingin mencari agama yang bisa membawa ke surga, carilah agama yang datangnya dari Tuhan. Karena tidak semua agama itu datangnya dari Tuhan. Ada yang datang dari iblis dan ada datangnya dari manusia. Dan agama yang datangnya dari Tuhan, dari manusia dan dari iblis, dia nggak bisa membawa kita ke surga. Apa benar ada ajaran yang datangnya dari manusia? Kalau saudara baca di dalam Matius 15 ayatnya ke-7 sampai ke-9, di situ dikatakan, "Hai kamu orang-orang munafik." Kita baca saja ya biar jelas ya. Ini adalah agama yang membawa kita ke neraka. Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini agama datangnya dari manusia. Sehingga ajarannya bukan dari Tuhan, dari manusia. Dia memuji nama Tuhan. Di sini dikatakan, hai kamu orang munafik, benarlah Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan namaku. Di situ dikatakan lagi apa? Setiap hari mereka beribadah, tetapi ajarannya bukan dari Tuhan, dari manusia. Ini yang dinamakan agama yang datangnya dari manusia. Dan agama ini tidak bisa membawa kita ke surga, karena sumber ajarannya dari manusia. Jadi saudara yang kekasih, kalau ingin masuk surga itu tidak segampang kita membalikan tangan. Kita harus mencari sumber yang benar datangnya dari Tuhan. Saya mau masuk surga, saudara yang kekasih. Makanya saya belajarin agama-agama. Islam, Buddha, Kristen, saya pelajarin satu-satu. Mana yang bisa membawa saya ke surga? Saya pegang. Jangan kita sudah capek-capek beragama, setelah mati nggak masuk surga. Rugilah. Kita sudah capek-capek sembahyang, mati masuk neraka juga. Makanya sebelum mati, saya pilih yang terbaik dari Tuhan itu mana. Yang bisa membawa saya ke surga itu yang saya pegang. Ada di dalam Alkitab ini. Ajaran yang membawa kita ke surga ada di dalam Alkitab. Itu yang saya pegang. Kalau saudara baca di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Ini yang saya pegang. Masuk akal. Kalau saya menuruti perintah Tuhan, saya diterima Tuhan di surga. Itu agama yang membawa saya ke surga. Jadi untuk masuk surga itu tidak ngongkang kaki, ngongkang tangan, nyantai, tenang aja, semua Tuhan yang urus. Gak bisa Tuhan mengatakan kalau kamu mau masuk surga, melakukan perintah Bapa yang di surga. Ini yang saya pegang. Perintah Bapa yang di surga ini saya pegang. Ini yang dinamakan agama yang datangnya dari Tuhan. Agama yang datangnya dari Tuhan, dia mengajarkan kita melakukan perintah Tuhan. Tetapi agama yang tidak mengajarkan melakukan perintah Tuhan. Karena banyak orang, contohnya, saya ngomong apa ada, banyak orang Kristen yang tidak mau mengikuti perintah Bapa yang di surga. Karena diajarin oleh pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab. Ini lari ke pendeta lagi. Pasti lari ke pendeta. Karena ajaran dari pendeta itu ada yang datangnya dari Tuhan, ada datangnya dari iblis atau dari diri sendiri. Cari pendeta yang sumbernya datangnya dari Tuhan. Jangan cari pendeta sumbernya datang dari iblis. Karena
Ada pendeta yang mengajarkan suruh melawan perintah Tuhan. Ada saudara kekasih hamba Tuhan atau pendeta yang mengajarkan nggak usah hidup kudus. Kita kan sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Ngapain melakukan perintah Bapa yang di sorga? Kita ngongkang-ngongkang aja bisa masuk sorga. Iya kan? Ada kan pendeta mengatakan seperti itu. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Nggak perlu lagi melakukan perintah Bapa yang di sorga. Saya sering ketemu pendeta seperti ini. Dan agama inilah yang membawa kita ke neraka. Yang tadi kita lihat di dalam Matius 23 ayat 15. Mereka mengajarkan agamanya. Jadi agama itu ada yang membawa kita ke surga, ada agama yang membawa kita ke neraka. Dan agama yang membawa kita ke neraka adalah agama yang jahat. Itu yang saya katakan. Kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Karena dia membawa jemaatnya ke neraka. Makanya saudara yang kekasih, sebelum saudara meninggal, saudara harus pilih pendeta yang mengajarkan ajaran Tuhan. Karena ada pendeta yang mengajarkan ajaran iblis. Gak apa-apa berbuat dosa. Kita kan manusia gak sempurna. Jadi berbuat dosa juga gak apa-apa. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia. Gak ada ayatnya seperti itu. Adanya kalau kamu berbuat dosa, kamu masuk neraka. Saya ingin katakan apa adanya, di akhir zaman ini banyak orang yang keluar dari ajaran Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 15 di situ dikatakan, karena mereka keluar dari kebenaran maka tersesatlah dia. Jadi orang Kristen ya, saya ngomong tentang orang Kristen nih, tentang pendeta nih. Pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia membuat ajarannya sendiri. Nah, ini yang dinamakan agama yang jahat. Dia keluar dari agama yang benar, buat agama yang baru. Sehingga agama yang baru itu yang membuat jemaatnya masuk neraka. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajarannya bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Jadi saudara yang kekasih, sebelum saudara meninggal, saudara harus cek, saya ini mengikuti ajaran dari Tuhan, atau ajaran dari pendeta, atau ajaran dari iblis. Itu menentukan kita masuk surga atau neraka. Jadi untuk masuk surga itu kita harus pinter-pinter lah. Pendeta saya ini mengajarkan ajaran dari Tuhan nggak ya? Kalau pendeta saudara mengikuti ajaran Tuhan, jangan keluar dari gereja itu. Tetapi kalau pendeta saudara sudah keluar dari ajaran Tuhan, cepat-cepat keluar dari gereja itu. Karena apa? Karena gereja itu membawa saudara ke neraka. Contohnya, kalau ada pendeta yang cerai, itu dia sudah keluar dari ajaran Tuhan tuh. Dia buat ajaran sendiri. Gak apa-apa cerai, karena sudah gak cocok. Daripada berbuat dosa, lebih baik cerai. Nah, itu ajaran dari manusia, bukan dari Tuhan. Jadi saya ingin katakan kepada saudara, kalau pendeta saudara bercerai, maka dia bukan ajarannya, sumbernya bukan dari Tuhan, dari dia sendiri. Saya sering melihat pendeta-pendeta bercerai di YouTube, bangga lagi. Kalau dia sudah bercerai, berarti dia sudah membuat agama baru, dia buat pengajaran baru. Gak apa-apa bercerai daripada berantem terus. Oh, bini gue selingkuh, makanya saya bercerai. Oh, laki gue suka mukul gue, makanya gue cerai. Apakah di dalam Alkitab ini, Tuhan mengajarkan saudara bercerai? Gak pernah. Saya gak pernah melihat dari kejadian kitab sampai kitab Wahyu, Tuhan mengajarkan kalau udah kawin bercerai. Gak ada. Kalau pendeta itu sudah bercerai, berarti dia sudah membuat agama yang baru. Ada seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan.
Apalagi ada pendeta yang kawin dengan janda cerai hidup. Berarti dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Dia buat ajaran yang baru. Dan ini yang dinamakan kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Pendeta ini adalah rajanya kejahatan. Karena dia memakai nama Tuhan untuk menipu jemaat. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk bercerai. Tuhan juga tidak pernah mengajarkan kita menikah dengan janda cerai hidup. Tidak pernah. Kalau ada agama yang mengajarkan membolehkan orang bercerai atau menikah dengan janda cerai, berarti dia sudah keluar dari ajaran yang benar. Kalau dia sudah keluar dari ajaran benar, itu yang dinamakan agama yang jahat. Agama yang jahat ini yang membawa kita tinggal di neraka setelah mati. Sudah terlalu banyak hamba-hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan. Dia buat agama baru, dia buat aturan baru. Sehingga apa yang terjadi seperti jalannya lurus, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Saya bisa berbicara ini karena saya tahu. Saya pernah dengar pendeta Philip Pantova ya. Dia pernah mengatakan dia sudah pergi ke neraka, lalu kembali lagi ke dunia. Apa benar orang yang sudah di neraka bisa kembali lagi ke dunia? Di Alkitab mengatakan kalau sudah di neraka nggak boleh lagi di dunia. Itu dia ada di Lukas. Ya, Lukas 16 ayat 22, 23, 24. Orang kaya itu mati lalu masuk neraka, nggak bisa kembali lagi ke dunia. Kenapa seperti itu? Karena itu sudah aturan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan kalau sudah di surga bisa kembali lagi ke dunia. Gak ada ajaran dari Tuhan. Tapi Philip Pantova mengatakan dia sudah ke neraka dan kembali lagi ke dunia. Dan dia beritakan kebenaran. Itu bohong. Kebenarannya nggak seperti itu. Kebenarannya kalau sudah di neraka nggak bisa kembali lagi ke dunia. Itu kebenarannya. Makanya saya ingin katakan, agama yang jahat itu rajanya kejahatan. Karena khotbahnya bohong. Kalau pendeta khotbahnya bohong, itu namanya agama yang jahat. Contohnya tentang kematian. Kalau saudara ingin mendengar khotbah tentang kematian, saudara lihat YouTube saya tentang kematian orang Kristen mati. Hampir semua pendeta bohong khotbahnya. Dan khotbah yang bohong itu agama dari iblis. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Karena ini kebenaran. Ini menyangkut surga dan neraka. Jadi harus clear. A ya A, B ya B. Kalau pendeta sudah khotbahnya bohong, itu agamanya datang dari iblis. Sehingga disebut agama yang jahat adalah raja kejahatan. Karena dia pakai nama Tuhan. Mama yang mati Meli. Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia pakai nama Tuhan. Tapi bohong. Ya, saya ingin katakan apa adanya. Saya mengatakan bahwa di akhir zaman ini banyak agama yang jahat adalah raja kejahatan. Jadi kalau saudara ingin lebih jelas masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya akan membuka kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen, pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga dia membuat agama baru. Ini agama yang baru ini yang adalah jahat. Raja dari kejahatan. Rajanya kejahatan adalah orang yang sudah keluar dari Alkitab. Rajanya kejahatan adalah pendeta yang khotbahnya bohong. Itu yang dinamakan agama yang jahat. Agama yang jahat adalah agama yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Dan disebut rajanya kejahatan. Dia masih pakai Alkitab. Pakai nama Tuhan. Matius 7 ayat 22, 23. Ini adalah agama yang jahat. Tuhan, aku kan mengusir setan, mengadakan mujizat dan sebagainya. Tuhan katakan, kamu pembuat kejahatan.
Kamu pakai nama Tuhan bukan untuk membawa orang ke surga, membawa orang ke neraka. Kamu sendiri juga nggak masuk surga karena jahat. Jahatnya di mana? Karena dia khotbahnya bohong. Pendeta khotbahnya bohong, dia adalah agama yang jahat. Nggak boleh cerai, dibilang boleh cerai. Nggak boleh nikah dengan janda cerai atau duda cerai, dia bolehkan. Nggak boleh berbohong, dia tetap berbohong. Nggak boleh maling, dia tetap maling. Itu agama yang jahat. Saya ingin katakan apa adanya, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengaling uang perpuluhan. Itu agama yang jahat, saudara yang kekasih. Dia menipu jemaat pakai Alkitab. Itu yang dinamakan agama yang jahat adalah rajanya kejahatan. Dia berdiri atas mimbar. Matius 24 ayat 15. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikan. Ini adalah berbicara tentang agama yang jahat. Agama yang jahat adalah rajanya yang jahat, raja jahat. Bayangin dia pakai nama Tuhan untuk membawa orang ke neraka. Ya, ada nggak hamba Tuhan memakai nama Tuhan untuk membawa orang ke neraka? Ada. Cuman nggak ada yang berani mengatakan seperti ini. Saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya khotbah di YouTube ini. Karena ada agama yang membawa orang ke neraka karena dia sudah keluar dari ajaran Tuhan. Pendeta yang sudah keluar dari ajaran kebenaran Tuhan, dia buat agama baru. Sehingga apa yang terjadi? Dia disebut rajanya kejahatan. Saya 34 tahun, saudara yang kekasih, jadi saya tahu banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan firman Tuhan untuk mencari cuan. Sehingga apa yang terjadi, mereka keluar dari kebenaran. Dia buat agama baru. Itu yang disebut kejahatan agama adalah rajanya kejahatan. Jadi kejahatan agama itu lebih mengerikan daripada kejahatan narkoba, kejahatan pembunuhan, kejahatan pemerkosaan. Yang lebih jahat tuh kalau dia jahat di dalam agama. Jadi kejahatan agama itu mengerikan. Ya, sangat penting ini untuk diinformasikan. Saudara yang kekasih, sebelum saudara mati, saudara harus cek. Pilih pendeta yang datangnya dari Tuhan. Jangan pilih pendetanya datangnya dari iblis. Ya, ini sangat jelas untuk saya beritakan. Kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami mendapatkan agama yang datangnya dari Engkau. Tuhan, berikan kami keberanian untuk keluar dari ajaran-ajaran yang enggak benar, yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube ini dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.